Pernah kepikiran gak, kenapa sih investor teknologi luar negeri malah milih Singapura, Vietnam, bahkan Malaysia, tapi kok jarang banget yang betah di Indonesia? Padahal, kalau ngomongin pasar, Indonesia tuh raksasa tidur loh, jumlah penduduk gede, pengguna internet tinggi, dan peluangnya segunung. Tapi kenyataannya, banyak investor justru minggir. Ada apa sebenarnya? Apakah sistem kita terlalu ribet? Atau mungkin ada hal-hal yang gak kita sadari selama ini? Di video ini, kita bakal kupas tuntas semua alasan kenapa investor teknologi memilih negara lain dibanding Indonesia, fakta-fakta yang mungkin gak pernah kamu dengar sebelumnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini, dan siap-siap kaget. Kalau bicara soal potensi, Indonesia sebenarnya nggak main-main. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, pasar domestik kita termasuk yang terbesar di dunia. Pengguna internet? Wah, sudah tembus lebih dari 210 juta orang. Itu artinya, ada peluang bisnis digital yang luar biasa luas. Bahkan, banyak laporan internasional sempat menyebut Indonesia sebagai the next digital powerhouse di Asia Tenggara. E-commerce, fintech, edutech, semuanya berkembang cepat. Ditambah lagi, bonus demografi kita masih panjang. Anak-anak muda kreatif bermunculan di mana-mana. Dari luar, Indonesia tampak seperti ladang emas bagi investor teknologi. Tapi, kalau semuanya kelihatan cerah, kenapa justru banyak yang ragu untuk masuk? Nah, kita lanjut bahas di bagian berikutnya. Nah, di balik potensi besar itu, ada satu tembok tinggi yang sering bikin investor mikir dua kali, regulasi. Di Indonesia, proses perizinan untuk bisnis, apalagi yang berhubungan dengan teknologi, kadang ribet banget. Aturan bisa berubah-ubah, mendadak keluar kebijakan baru yang kurang jelas, atau malah tumpang tindih antar lembaga. Buat investor luar, ini bikin ketar-ketir. Mereka butuh kepastian hukum, kecepatan proses, dan stabilitas. Bayangin aja, mau buka startup baru, malah terhambat berbulan-bulan gara-gara birokrasi. Belum lagi, soal pajak digital dan perlindungan data yang kadang belum sinkron. Akhirnya, banyak investor pilih cari tempat lain yang lebih ramah bisnis. Sayang banget ya. Tapi ini baru permulaan. Selain regulasi, masalah besar lainnya adalah infrastruktur digital yang belum merata. Di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya, internet cepat dan layanan digital memang sudah mumpuni. Tapi begitu keluar dari pusat kota, banyak daerah yang masih struggling dengan sinyal lemah dan akses internet terbatas. Buat investor teknologi, ini jadi tanda bahaya. Karena kalau mau bangun bisnis digital, mereka butuh jaringan yang kuat, stabil, dan luas. Bayangkan kalau platform digital mereka nggak bisa diakses maksimal di berbagai daerah, potensi pasar langsung mengecil. Sementara di negara lain seperti Singapura atau Vietnam, infrastruktur sudah jauh lebih merata. Ini salah satu alasan kenapa Indonesia, meski besar, belum jadi pilihan utama. Nggak bisa dipungkiri, Indonesia bukan satu-satunya pemain di Asia Tenggara. Negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, dan Malaysia bergerak cepat banget. Singapura misalnya, dikenal super ramah untuk bisnis, regulasi jelas, pajak rendah, akses teknologi canggih. Vietnam juga agresif banget mendorong pertumbuhan startup dengan insentif menarik dan ekosistem yang terorganisir. Malaysia, mereka serius mengembangkan ekonomi digital lewat program-program pemerintah. Sementara itu, Indonesia masih sibuk beresin masalah regulasi dan infrastruktur. Jadi buat investor,
Lebih gampang cari negara yang siap pakai ketimbang nunggu Indonesia beresin PR-nya. Kalau kita nggak segera berbenah, siap-siap aja pasar kita direbut negara tetangga. Potensi pasar besar? Iya. Tapi sayangnya, kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi masih jadi PR besar buat Indonesia. Banyak perusahaan teknologi kesulitan cari talenta digital yang benar-benar siap kerja, mulai dari programmer, data analis, sampai engineer AI. Yang jago-jago, malah sering kabur ke luar negeri karena gaji dan fasilitas lebih menjanjikan. Fenomena ini disebut brain drain. SDM berkualitas lebih pilih berkarir di luar negeri ketimbang di dalam negeri. Padahal, buat investor, SDM itu salah satu faktor paling krusial. Kalau talent langka, siapa yang bakal jalanin bisnis mereka? Jadi meskipun pasar Indonesia besar, tanpa SDM andal, investasi jadi nggak maksimal. Ini tantangan yang harus segera ditangani. Selain masalah teknis, ada juga faktor reputasi yang bikin investor ragu. Kasus-kasus viral yang buruk. Beberapa tahun terakhir, kita lihat beberapa startup lokal yang sempat booming ujung-ujungnya bangkrut atau terlibat skandal. Mulai dari laporan keuangan yang dimanipulasi, penggelapan dana investor, sampai kasus penipuan investasi berbasis teknologi. Berita-berita kayak gini cepat viral dan langsung mencoreng citra ekosistem digital Indonesia di mata dunia. Investor jadi berpikir dua kali. Apakah aman naruh uang di sini? Padahal membangun kepercayaan itu butuh waktu lama, dan cukup 1-2 kasus aja buat merusaknya. Kalau kita nggak bisa jaga integritas, jangan heran kalau investor lari ke negara lain. Tapi tenang, nggak semua cerita soal Indonesia itu kelam kok. Di tengah semua tantangan tadi, ada juga banyak langkah positif yang sedang berjalan. Pemerintah mulai serius mendorong ekonomi digital lewat program seperti 100 Smart CTS dan berbagai inisiatif literasi digital. Beberapa startup lokal juga sukses menarik investasi besar dari luar negeri, jadi bukti kalau potensi kita tetap menarik. Ekosistem coworking space, inkubator startup, dan pelatihan digital makin banyak bermunculan. Kalau langkah-langkah ini terus diperkuat, peluang Indonesia untuk jadi raksasa teknologi di Asia Tenggara masih sangat besar. Kuncinya, konsistensi, inovasi, dan perbaikan nyata di lapangan. Optimis? Harus. Tapi sambil tetap realistis. Jadi, kenapa investor teknologi banyak pilih negara lain dibanding Indonesia? Jawabannya kombinasi dari banyak faktor, regulasi yang ribet, infrastruktur digital yang belum merata, persaingan ketat dari negara tetangga, keterbatasan SDM, sampai citra buruk akibat kasus-kasus viral. Padahal, secara potensi, Indonesia itu besar banget dan sangat menjanjikan. Kita punya pasar raksasa, anak muda kreatif, dan peluang digital yang terus tumbuh. Yang perlu dilakukan sekarang adalah memperbaiki ekosistem, mempercepat reformasi, dan membangun kepercayaan dunia. Kalau semua itu dijalankan konsisten, Indonesia bisa jadi magnet utama untuk investasi teknologi ke depan. Optimisme itu penting, tapi kerja nyata jauh lebih penting. Indonesia, waktunya bangkit.